Nah, impact yang paling mudah diterka adalah Kiai Imad ini melakukan dua hal. Satu adalah mampu secara meyakinkan publik untuk mengubah pemikirannya. Ini hal tidak mudah ini. Jadi mengubah keyakinan seseorang, dan ini tidak satu dua orang, tidak satu dua tokoh, tapi ini mayoritas warga NU. Itu diubah begitu rupa, padahal tatanan keyakinan ini berlangsung ratusan tahun atau beberapa abad. Bahwa mereka itu sebelum ada iskot atau gerakan pembatalan ini dari Kiai Imad, itu tidak ada yang mengusik sama sekali. Dr. Saleh, bagaimana Anda melihat bahwa gerakan pemikiran Kiai Imad tidak hanya berimbas terhadap pergolakan sosial, politik, dan juga masalah pemikiran, tetapi ini kepada intelektualitas, sehingga karyanya ada. Nah, kalau kita setback ke abad-abad pertengahan itu ya, bagaimana Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya, kemudian menghasilkan sebuah karya, kemudian juga para fuqaha yang lainnya. Ini menjadi sebuah produktivitas yang luar biasa di dalam pemikiran keislaman. Bagaimana Anda melihat dialektika ini? Dan terus terang juga saya baru tahu ini surprise buku Kiai Imad luar biasa tebalnya. Baru tahu saya. Oke, Dr. Saleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tahun baru Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang saya banggakan, Kiai Badillah dan Mas Yusuf. Ya, dari paparan hampir 20-an 5 menit Kiai Imaduddin tadi, saya melihat bahwa Kiai Imaduddin tetap konsisten, istiqomah dari pertama mulai melansir atau merilis pemikirannya tentang pembatalan tentang iskot nasabnya Ba'alawi ini hingga sekarang itu tidak berubah. Konsistensi itu sangat kuat terbaca. Itu pertama. Kemudian yang kedua, paparan yang itu resume atau hal-hal inti penting dari buku yang 600-an halaman lebih itu, saya terpahamkan bahwa meski saya belum baca dan belum lihat buku itu, secara umum saya bisa menyimpulkan bahwa Kiai Imad sangat-sangat serius dan sangat-sangat konsisten dengan perjuangan ini, kalau disebut perjuangan. Kemudian yang ketiga, saya melihat Kiai Imad ini adalah pelanjut estafet dari keilmuan pesantren. Ya kan, dulu seperti tadi Kiai Imad nyebut bahwa Kiai Nawawi Tanar Al-Bantani, kemudian Kiai Ihsan Jampes, kemudian Kiai Mustafa Bisri, pengarang Al-Ibris di Rembang dan macam-macam, itu adalah tradisi keilmuan orang-orang pesantren, bukan orang kampus ini. Biasanya kan memang agak berbeda genrenya, ada agak berbeda warna atau cita rasa intelektualnya mereka yang berawal dari kampus dan juga dari pesantren. Yang inti adalah orang-orang pesantren itu kalau berkarya itu biasanya dibarengi dengan riyadhah lahir batin, tidak sekedar pengembangan atau eksplorasi rasionalitas belaka. Makanya kan konsistensi itu menjadi ciri khas, menjadi istiqomah itu menjadi hal utama dari pemikiran atau karya-karya pesantren. Nah, seperti di beberapa bulan lalu saya menyebut bahwa memadukan antara pidatonya Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf ketika peringatan milenium kedua NU di Sidoarjo, kemudian dengan apa yang saya dalami, saya pelajari, saya kaji dengan serius, meski kalah serius dengan Kiai Imad, karya-karya Kiai Imad, kemudian saya menyimpulkan bahwa ini adalah Mujaddid Al-Fatani. Jadi diakui atau tidak, diterima atau tidak, faktanya seperti itu. Kalau saya melihat pidatonya Gus Yahya itu adalah isyarat saja bahwa NU akan melahirkan itu. Ternyata saya membacanya itu adalah Mujaddid Al-Fatani itu lahir dari Banten. Nah, maksudnya Kiai Imad ini, Anda melihat bahwa Kiai Imad adalah sebagai mujaddid di milenial kedua. Iya, dan sinyal itu, isyarat itu yang menyampaikan adalah Gus Yahya. Ketika itu saya meraba-raba, apa sih sebenarnya
tanda dari Mujaddid Al-Fasani atau milenium kedua, kan saya dengan berapi-api, wahai Ansor, wahai Banser, wahai Fatayat, Anda memasuki milenium kedua. Apa sih sebenarnya yang dipersembahkan NU, yang dipersembahkan PBNU, yang dipersembahkan kalangan pesantren ini untuk menandai milenium kedua itu? Ternyata menurut saya itu lahirnya dari Banten itu. Oke, begini, saya tidak ingin masuk ke wilayah atau ke ranahnya Kiai Imad, tapi saya akan membaca atau mencermati efek atau impact-nya ya. Nah, impact yang paling mudah diterka adalah Kiai Imad ini melakukan dua hal. Satu adalah mampu secara meyakinkan publik untuk mengubah pemikirannya. Ini hal tidak mudah ini. Jadi mengubah keyakinan seseorang, dan ini tidak satu dua orang, tidak satu dua tokoh, tapi ini mayoritas warga NU. Itu diubah begitu rupa, padahal tatanan keyakinan ini berlangsung ratusan tahun atau beberapa abad. Bahwa mereka itu sebelum ada iskot atau gerakan pembatalan ini dari Kiai Imad, itu tidak ada yang mengusik sama sekali. Tetapi dengan konsistensi Kiai Imad kemudian bisa meyakinkan publik, dan publik yakin, tiba-tiba itu menjadi gerakan sosial yang luar biasa. Nah, visualisasi dari seberapa dahsyat efek dari pemikiran Kiai Imad itu sebenarnya adalah apa yang terjadi di Dono Hutan kemarin. Ketika Jatman menyelenggarakan kongres, kemudian pengurus Jatman sebelumnya tidak hadir di situ, padahal itu tokoh sangat sentral. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan. Kalau selama ini kalangan habaib ini, kalangan-kalangan yang menjadi objek risetnya Kiai Imad itu adalah berlindung di Keramat Raya, kemudian ternyata penyikapan Keramat Raya, meskipun Rois Am berbicara bahwa ini adalah ketentuan organisasi dan tidak terpengaruh oleh apapun, oleh situasi manapun, tapi kan faktanya bahwa PBNU yang selama ini jadi bemper dan banker para habaib, kemudian secara pelan mereka melepas. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab Kiai Imad sebenarnya. Satu sisi, secara nggak langsung, saya yakin Kiai Imad tidak punya pikiran negatif atau niat yang tidak baik ya membenturkan kalangan habaib dan PBNU ini. Di luar itu kepentingan ilmiah, di luar panggilan keilmuan. Bahwa kemudian realitasnya mereka berbenturan dalam yang visualisasinya adalah pada Kongres Jatat kemarin, itu adalah efek saja. Nah, kalau tidak ada pemikiran seperti itu, saya yakin mereka akan baik-baik saja. Nah, ke depan ini kan meski PBNU Keramat Raya tidak mengakui atau mencoba untuk menegasikan, mencoba untuk tidak melihat sosok Kiai Imad, tetapi faktanya, realitasnya menginformasikan lain. Bahwa gerakan-gerakan itu dipicu, digerakkan, diawali oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, meski ini penuh perjuangan luar biasa ya, ada pemecatan di sana sini, ada bully-bully dan lain semacamnya, termasuk teror dan intimidasi, itu bagian dari perjuangan menurut saya. Penipatnya seperti itu. Tetapi yang inti, sikap PBNU juga agak menarik ini. Dia sadar bahwa mau tidak mau dia harus berhadapan dengan kalangan habaib satu sisi lain Kiai Imad sebagai pemicunya itu juga udah dikeluarkan. Nah, ini kan tiba-tiba PBNU menghempaskan keduanya. Jadi kalangan habaib dihempaskan dari Keramat Raya, visualnya adalah Habib Lutfi yang lepas dari Jatman. Kemudian Kiai Imad pun juga udah tidak di sana. Nah, tetapi ini menurut saya bukan hal yang penting bagi Kiai Imad ya, tetapi Kiai Imad dan juga publik melihat bahwa kita saat ini tersadarkan, kita saat ini tercerahkan, kita saat ini memasuki milenium baru, milenium yang basisnya adalah keilmuan, bukan milenium yang dibangun oleh halusinasi dan macam-macam. Apalagi kalau istilahnya Kiai Imad tadi, ini kesimpulan bahwa mereka tidak tersambung itu tidak bisa dibantah kecuali dengan kebohongan. Kalau saya dengar dari santri pelosok itu, ini Gustah ini, Ki Nurul Huda Jayuli, abahnya Gus Abdurrahman Kausar menyebut bahwa haula idza kalama kadzaba, haula idza hadasa kadzaba, haula idza kalamu hadzabu gitu.
Sebentar itu dulu Mas Yusuf. Aula ini maksudnya yang digugurkan nasabnya oleh Kiai Imad itu gitu. Oke, Dokter Soleh, ini kan menariknya bahwa perhelatan nasab ini berimbas terhadap gerakan-gerakan sosial, adanya PWI, kemudian juga terjadi penolakan-penolakan terhadap habaib. Nah, apakah di 2025 ini seperti yang dikatakan Kiai Imad itu akan terus resistensi itu ada? Nah, mungkin Anda bisa sisi lain, apakah ini akan semakin masif atau semakin garang, atau mungkin akan terjadi sebuah rekonsiliasi? Iya, awal-awal saya memahami kalau Kiai Imaduddin, Gus Abbas, Kiai Ubed dan lain-lain itu butuh wadah. Itu saya memahami baik betul itu. Tetapi saat ini ketika kesadaran itu sudah dimiliki sepenuhnya oleh publik sudah meyakini, mayoritas publik sudah meyakini itu, sebenarnya kan tanpa wadah pun Kiai Imaduddin akan diposisikan dengan posisi mulia dimanapun. Bahwa kemudian katakanlah ada Jenderal Dudung datang dan lain-lain, ini kan perhatian negara lah ya, yang sebenarnya saya meyakini itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap pada persoalan bahwa klaim itu harus dibangun dengan logika, klaim dibangun oleh catatan sejarah, klaim dibangun oleh catatan nasab, klaim dibangun oleh rasionalitas dan keilmuan. Tidak bisa kemudian mereka jualan halusinasi, mereka jualan mistisisme dan lain-lain. Nah, justru saya tidak melihat bahwa ketika PWI melakukan rakernas atau apa kemarin itu, dan sampai sekarang Kiai Imad menyampaikan resume dari isi bukunya, saya tidak melihat perubahan apapun di diri Kiai Imad. Perubahan dalam arti bahwa ketika Jenderal Dudung datang, rakernas sudah terjadi, kemudian Kiai Imad berubah arah, tidak ada itu. Kiai Imad hari ini sama kayak Kiai Imad 2 tahun lalu yang meyakini, menyebarkan, menyadarkan publik, menyadarkan kaum nahdien, kaum pesantren bahwa mereka ini bukan dengan keyakinan, dengan catatan, dengan dasar dan data dan lain-lain, mereka itu adalah bukan dari Dzurriyyah Rasul.